Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di depan saya ada satu unit mobil Toyota Harrier, ya. Dimana di sini mau proses penggantian kampas rem depan dan kampas rem belakang, ya. Jadi ini untuk yang depan, ini untuk yang belakang, maaf. Ya. Jadi ini untuk yang depan. Beda ya. Yang belakang kecil, yang depan besar. Baiklah, jadi langsung saja kita proses pembukaan. Cara penggantian kampas rem belakang dan kampas rem depan. Ya. Untuk jenis mobil Toyota Harrier ini, depan maupun belakang ini cakram semua, ya. Baiklah, pertama teman-teman bisa lakukan dongkrak di bagian roda belakang, tergantung teman-teman mau yang diganti yang mana dulu, yang depan atau yang belakang. Kalau mau diganti yang belakang, otomatis roda belakang yang digantung, dan kalau mau diganti yang depan, otomatis roda depan yang digantung, ya. Baiklah, di sini lebih tepatnya ban roda belakang ini sudah digantung sebelum kita gantung seperti ini, ya. Jadi teman-teman terlebih dahulu kendorkan dulu di bagian baut roda, ya, di bagian baut roda yang ada 5 ini, lebih tepatnya 2, 3, 4, 5. Itu dikendorkan dulu terlebih dahulu, terus teman-teman bisa dongkrak supaya roda belakang itu mengangkat, ya. Lanjut kita buka di bagian ban. Buka, Dek. Baiklah, ini kondisinya sangat parah sekali. Bisa teman-teman lihat. Di sini kondisinya parah sekali. Dek, kunci 14. Kunci 14 biasa be, ring karo kunci rolas. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat penampakannya. Ini penampakannya sangat parah, kurang kontrol. Ya, intinya yang punya mobil ini kurang kontrol. Taunya cuma bawa dan bawa doang, sampai habis kemakan di bagian piringannya, ya. Jadi langsung saja lanjut kita proses pembukaan. Lanjut ke proses pembukaan. Langkah awal yang perlu kita kendorkan yaitu di bagian sini, di bagian selang ini. Buka, Dek. Ini kunci 12. Ya, masih kita buka. Irang ngambil iki tempat makan cakram kan. Untuk apa? Iya. Nah, setelah terlepas seperti ini jangan lupa kita masukkan lagi ke tempatnya supaya teman-teman dikala proses pemasangan ini tidak hilang. Ya, intinya seperti itu. Baiklah, setelah seperti itu, ya. Setelah baut ini terbuka, lanjut kita buka di bagian baut kaliper. Nah, di sini. Kendor deh. 14.
tangannya kena iki. Kalau oke makan. Lorek ya. Kuncinya walik akan. Wes tangan be. Oke, so. Ya. Ini selanjutnya setelah terlepas seperti ini, ya, tinggal cabut saja seperti ini, ya. Setelah tercabut bisa teman-teman ini tinggal digeser aja ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini supaya nanti proses pemasangan supaya tidak hilang bisa teman-teman masukkan lagi seperti ini. Nanti proses pemasangannya teman-teman tidak mencari kemana-mana. Jadi letaknya ada di sini. Nah, setelah seperti ini, ya, nanti, nah, setelah seperti ini kena, kampas dek, coba dek. Lanjut kita buka di bagian kampas, ya. Obeng deh, obeng. Ya. Sing dek, cendek mbak. Kita ambil obeng dulu untuk mencongkel di bagian kampas. Bikin alamat. Ya wes ora apa-apa. Ini sudah sangat keras. Nah, ini sudah terlepas dan kondisinya sangat parah. Nah, ini yang baru dan ini yang bekasnya. Jadi cenderung di bagian kampasnya ini sudah habis ya. Jadi besinya yang kemakan. Intinya logam dengan logam. Jadi bukan kampas dengan logam, ya. Lanjut ke proses pemasangan. Nah, ini posisinya seperti ini. Dan bisa teman-teman di bagian kaleng ini lepas, ya. Lepas. Ini ada 2. Nah, bisa kita pasang lagi. Nah, setelah seperti ini, tinggal teman-teman masukkan saja. Plug. Yang sebelah sini sudah terpasang, lanjut kita lepas yang satunya. Angin dek. Nah, jadi ini sudah terlepas seperti ini, ya. Dan ini yang baru, ya. Kita lepas lagi di bagian kalengnya. Nah, selanjutnya untuk di bagian sini, ini juga kita pasang lagi. Baiklah, setelah lepas seperti ini, ya, setelah terpasang seperti ini, lanjut kita tinggal masukkan saja.
Lanjut kita masukkan di bagian kaliper. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Sedangkan untuk di bagian sini mentok. Jadi untuk memasukkan ini, otomatis ini harus kita masukkan dulu di bagian piston. Kita masukkan ke dalam. Bisa teman-teman gunakan alat ini ya. Alat ini kita tekan. Dan tidak punya alat ini, jika tidak punya alat ini, bisa teman-teman gunakan congkelan di sini ya. Ditekan seperti ini. Ya. Ya. Tapi jika punya alatnya, bisa teman-teman gunakan alat ini. Setelah masuk seperti ini ya, otomatis si karet ini keluar dan kita masukkan ke bagian dalam. Dia coba obeng sing esak deh, kin modu. Alamat. Iya sing dawa esak. Anak. Semprotan angin deh. Angin semprotan. Ayam ya. Berak. Baiklah, untuk di bagian sini ini sudah masuk semuanya dan ini sudah rapi. Ya, lanjut kita masukkan saja seperti ini. Kita buka dulu di bagian baut ini. Buka deh. Tarik aja. Bikin ya. Nah, setelah seperti ini, bisa teman-teman lakukan proses pemasangan, pemasukan di bagian kaliper. Nah, ini tinggal masukkan seperti ini saja. Pasang kinde. Dan untuk proses selanjutnya ya, tinggal kencangkan di bagian sini dan kita kencangkan di bagian sini. Ini cuma dua yang kita lepas. Kita periksa yang bagian bawah.
Ini aja grogi ya. Kalem ya. Helpernya grogi bro. Masuk YouTube soalnya. Barang Hah? helper. Apa? Racun helper. Iya. Buru-buru bebas. Wes upo. Nah, lanjut tinggal proses pemasangan roda di bagian ban atau di bagian pelek. Baiklah, ini sekedar masukan sebelum kita pasang. Ini sekedar masukan. Seharusnya untuk di bagian piringan ini, kan ini kemakan ya. Otomatis dia lebih kasar teksturnya, ya. Jadi seharusnya saya sarankan ini harusnya dibawa ke tukang bubut, ya, atau kita ganti di bagian piringan ini. Ya. Kalau untuk memperingan biaya, bisa kita bawa ke tukang bubut dan ini di derajat ulang. Ya, dibuat lembut lagi ininya di bagian piringannya. Jika dalam kondisi seperti ini, ya, cuman diganti di bagian kampasnya saja, ya, perbedaannya dia akan cepat habis. Di bagian kampas, di bagian dispet ini akan cepat habis, ya, karena di bagian piringannya ini cenderung lebih kasar, ya, cenderung lebih kasar, dan jadi di bagian kampas itu tergesek, ya, secara tidak langsung dia seperti terkena amplas, ya, semakin mengikis dan cepat di bagian dispet cepat habis, tidak seperti normal biasanya, ya. Intinya di bagian dispet ini cepat habis jika di bagian piringan cakram ini tidak di derajat ulang atau tidak dilembutkan ulang, ya. Untuk memperbaiki di bagian piringan ini, ya, itu ada dua. Satu dibawa ke tukang bubut dan yang kedua, ya, ini dibelikan, ya, kita ganti di bagian piringan. Satu ke tukang bubut dan kedua bisa teman-teman belikan di bagian piringannya. Untuk mengirit biaya, untuk memperingan biaya bisa ke tukang bubut dan hasilnya juga bagus, ya. Dan yang kedua, alangkah lebih bagusnya kita ganti dengan yang baru. Baiklah, untuk pemasangan kampas lanjut. Sudah selesai di bagian pemasangan kampas, lanjut proses pemasangan di bagian roda. Pasang deh. Dan untuk proses pelepasan di bagian baut roda, ya, untuk pengencangan, ya, itu searah dengan putaran jarum jam ke sana untuk pengencangan, dan untuk pelepasan itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam, ya. Untuk pengendoran ini ke sini, ya. Untuk pelepasan, maaf sekali lagi saya ulangi, ya. Untuk pengendoran ini ke sebelah sini berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk pengencangan itu searah dengan putaran jarum jam ke sini, ya. Nyala, tuh. Hebat lala dong nggak lekas ya. Kalau man.
Baiklah, untuk tutorial yang belakang itu sudah selesai. Jadi proses penggantian yang kanan, yang kiri, ya, untuk yang belakang itu prosesnya sama saja seperti tadi. Langkahnya bisa teman-teman lakukan seperti tadi, ya. Untuk yang kanan, yang kiri, belakang itu sama saja proses penggantiannya. Penggantian, ya, pemasangan di bagian kampas itu sama saja, ya, langkahnya seperti tadi. Baiklah, lanjut ke proses penggantian yang depan, ya, yang depan. Yang sebelah kiri ini tidak saya tutorialkan, ya. Jadi kita ganti tutorialkan yang bagian belakang, yang depan. Sekali lagi, yang belakang. Untuk yang sebelah kiri tidak saya tutorialkan karena proses penggantiannya sama saja. Ya, jadi membuang-buang waktu kalau kita tutorialkan. Karena proses penggantian kampas maupun dispet untuk yang belakang, kanan kiri itu sama saja. Ya. Kita tutorialkan yang bagian depan. Dan untuk yang kirinya itu sama saja, tidak saya tutorialkan juga, ya. Jadi tutorialkan yang intinya yang sebelah kanan. Kanan belakang dan kanan depan kita tutorialkan, sedangkan yang kanan kiri, ya maaf, kanan kiri, yang kiri belakang, yang kiri depan tidak saya tutorialkan karena prosesnya sama saja. Ya, baiklah, langsung ke tutorial ganti kampas rem yang depan. Tiga, aduh boleh. Kalau kita dulunya. 25. Dari siapa? Baiklah, jadi setelah terlepas seperti ini, ya, itu sama saja, ya, tidak jauh beda, walaupun ada perbedaan cuma sedikit dengan penggantian proses penggantian dispet yang belakang, ya. Pertama kita kendorkan di bagian baut ini, kita buka. Ini kunci 12.
Dan bisa teman-teman masukkan lagi. Setelah ini lepas, lanjut kita lepaskan di bagian sini. Ini menggunakan kunci 14, sama seperti tadi yang belakang. Ini pelepasannya ke bawah untuk pengendoran. Tinggal cabut. Cuman untuk di bagian sini, ini bautnya kecil, pendek. Nah, setelah seperti ini sudah terlepas di bagian baut ini, ya. 1, 2. Bisa teman-teman congkel di bagian sini. Kita geser bannya, geser aja mau. Dan bautnya jangan lupa kita pasang lagi dikala teman-teman mau pasang. Kalau bautnya menempel di sini, ini tidak akan cari kemana-mana, mudah untuk dicari karena nempel di bagian sini. Nah, setelah terlepas seperti ini, di bagian kaliper sudah turun. Bisa teman-teman tinggal congkel saja di bagian sini. Sudah terlepas, tampas sendiri. Nah, ini kondisinya seperti ini dan di sini ada kalengnya. Bisa teman-teman buka di bagian kalengnya. Nah, bisa teman-teman pasang lagi. Setelah seperti ini, bisa teman-teman langsung masukkan saja. Jadi proses pemasangannya kita menyamping dulu seperti ini, ya. Selanjutnya kita lepas yang satunya. Dan kita buka lagi di bagian kalengnya. Oke, kamera nanti kali. Beneran aing gitu juga duit datang. Nah, baiklah. Setelah kampas terpasang seperti ini, ya. Kita masukkan di bagian piston. Di bagian piston kaliper, ya, kita masukkan lagi seperti yang belakang.
Ya, tapi nah, makanya gua menanya. Hiji dua be, kira-kira mana ya? Iya bos iya. Bener nggak? Mau duit pasti lo bayar. Ya masalah ayah nu zaman buka duit yang menang. Tengok sini. Ayah nu buka duit ngeloba. Tapi Jadi terserah teman-teman semua gimana caranya, ya. Mau gimana pun caranya itu terserah. Yang penting tujuan kita sama di bagian piston kaliper ini masuk ke dalam. Terus, wes. Semprot maning deh semprot. Budaya nah. Ngebul. Udah kan dia. Di unggul kita tuh TPS satunya. Unggul. Nah, untuk di bagian piringan ini goyang seperti ini. Ini hal yang wajar, ya. Karena untuk di bagian piringan yang depan ini bisa dicabut dan ini bisa terpres oleh Pasti menang gitu PS. pelek, ya. Tertekan oleh pelek, tertekan oleh baut ini. 3. Bukan 3, 1 2 3 4 5. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita masukkan lagi di bagian kalipernya. Kita tarik ke sini, ini bisa digeser kanan kiri. Wilayah. Nah, mungkin aja bagi dua eta. Mungkin aja bagi dua. sore ombo Namun pasar sore taruhlah dibagi tilu. Selama Ini juga bisa main, naon dia ya, ya. bisa masuk dan bisa keluar. Ini bisa kita mainkan sesuka hati kita. Asalkan jangan memainkan hati perempuan. Benernya. Kalau memainkan hati perempuan sesuai hati kita itu tidak baik. mantan matinya oh iya ayo mantan mas sebabnya itu dalam mantan sampai barang dia yang akan dari kebong kamu tidak hartanya juga silah ganti itu pasti gantinya lu pak ada ya misalnya gantinya Ayah jalan pasti sih gantinya Ayah jalan itu. Kenceng ide. Terus kesehatan nanti itu. Apa yang nyawa menjadi ubah. ayo baru ya bukan Pas inti nama inti nama yang baru. aku bukan itu ngomong awal zaman tua ya Dia memang Wis. serangannya hebat ya. Karena itu perubahan. Saya jalan mantan Kalah. wajar kali ke mana Konko. kali ke ini ke saudara kilo kali ke Ini lubang. Seberapa kan? Iya. Hak pilih. Ada dua pasti. Kau dikit. bisa lebih sih awas Ya, kita lihat. Soalnya nama kualitasnya kalian lainnya. Dia PRTID. Kalian lelah menteri saya. Waduh, ya nanti. Ada tadi saya ugal-ugalan kayaknya tapi dia dari hati keganti hari kayak gitu pengliharan Pencet tengok, pencet.
ogal-ogalan zaman awal pemerintah mantap juga ya itu menang jauh tapi Pasang bang. Jadi selanjutnya itu yaitu proses pemasangan ban atau proses pemasangan pelek. Kira saya pertanyaan luar gula mas nanti aku perlu bisa belah seneng ya pandeng daging kotak menenang es mulut aduh mulut saat mandi beda mas senang iwak mana sih nuku kagan tinggal mantesan juga ada bang telok mulut ya mulut berari taman anak tinggal namun poin kita ini gimana dia di mau mungkin aja teman orang itu berpikirnya dua kali. Jadi ketika hari pemasangan kita bikin perjanjiannya istilahnya perjanjian pertama siapapun yang menang dan siapapun yang kalah istilahnya tidak boleh ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan tidak boleh walaupun ada nanti mereka yang akan mengambil itu sudah kriminal. Jadi terlepas dari TikTok dan orang tersebut bisa aja kayak si taruhlah orang gitu ya orang pada tersebut orang anak buah orang melakukan hal ini bisa aja orang yang sedang lepas tangan kita tahu saya tidak menggerakkan bisa aja gitu Sabi di ada itu kita hanya hukum kok itu berarti mau semua kemang ke waktu itu tidak saya atas tim tesnya masing-masing tim tesnya masing-masing dulu tanda tangan bang itu kayak baheula jadi dewanian gimana Baiklah, jadi untuk proses pemasangan kampas rem yang depan dan kampas rem yang belakang, ya, dispet yang depan dan dispet yang belakang ini sudah selesai, ya. Lanjut kita coba, ya. Sebelum kita coba, kita injak-injak dulu di bagian rem, ya, supaya si rem makan terlebih dahulu. Sebelum kita injek-injek di bagian pedal remnya, alangkah baiknya kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Kita cuci tangan dulu, nantinya mobil orang takut kotor ya. Baiklah, lanjut kita injak-injak di bagian pedal rem, sekalian langsung kita coba ya teman-teman. Oke. Aku parkir dikit ya. Karena dikit.
Jadi rem tangan harus kita terlebih dahulu harus mengunci di bagian rem tangan, ya. Kita nyalakan kan dia. Kita nyalakan dulu dan pastikan di bagian persneling posisi parkir. Dan kita injak-injak. Sampai di bagian pedal rem ini sampai harus makan diinjeknya, sampai harus kena. Setelah sudah kena baru kita bisa langsung kita coba. Parkir ya. Mari di video. Iyalah. Yo, song. Langsung. Terus. 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 Ayo ngumpul kamera. Berangkat. Ada deh. Kita coba di lapangan ya. Kita coba di lapangan. Udah digembok manis. Wah, lingkaran dari gembok manis. Ini pindah. Wah, untuk nyobanya coba short itu. Jadi untuk percobaannya di portal bisa dibuka orang ya gat ya. Singkana. Bisa kok. Coba. Singkat ya? Bisa tak? Bisa. Orang bisa ganti orang. Bisa. Sebaik Udin nggak? Tabrak Udin. Sorot kalau lah. Terus. Ayo parkir dulu. Ini dikit parkir ya. Beli desa. Jalan-jalan ini mah bro, bukan ngetes mobil. Untuk ngetesnya susah. Nggak ada tempat parkiran. Kita parkir dulu. Ada ya? Ambilkan ya. Awas. Tahun itu. Mobil nih apa nih? Sing di video nih.
lepasnya. Hah? Oh. Baiklah teman-teman, jadi teman-teman sudah lihat proses pengetesannya. Jadi remnya sudah benar-benar pakam, ya. Soalnya yang mengendarai mobil ini perempuan, jadi harus kita pastikan di bagian rem benar-benar cakram, ya. Baiklah, jadi proses penggantian kampas rem depan dan kampas rem belakang ini sudah selesai, ya. Jadi kata yang punya taruh mobilnya di depan Alfa, ya. Jadi tidak jauh ya teman-teman. Jadi dengan bengkel saya tidak jauh di dekat Alfa, ya. Jadi untuk menitipkan parkir kata yang punya mobil ditaruh di depan Alfa. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share, like, komen, dan subscribe. Dan ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum.